Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tokuceng, channel yang membahas seputar tokusatsu. Dan bersama saya Amr Salimas, host kesayangan kalian. Dan kali ini kita akan membahas episode terbaru dari tokusatsu terbaru juga, dari serial Super Sentai yang sedang happening tentunya, Masin Sentai Kirameja, yang masuk ke episode 4 minggu ini. Kali ini gue bakal bahas 2 episode 3 dan 4 sebenarnya, karena minggu kemarin gue nggak upload video karena kesibukan yang lain lah ya. Dan kali ini jadi gue bakal bahas 2 episode sekaligus. Jadi mungkin pembahasannya akan sedikit lebih terburu-buru karena ini 2 episode ya. Jadi kalau mungkin nanti bahasnya cuma 1 episode mungkin bisa lebih lengkap lah reviewnya. Jadi mungkin untuk kalian yang belum nonton episodenya, sebelum nonton video ini lebih baik tonton dulu episodenya gitu. Intinya gak ngerti yang gue obrolin kan. Oke, lanjut saja, dan sebelumnya kita putar dulu intro channel kesayangan kita. Oke, sebelumnya kita akan bahas episode berapa dulu nih? Episode 3, 4, 3 dulu ya. Ya, runtut dulu lah. Memang seharusnya begitu. Cuman sebenarnya episode 3 bukan episode yang terlalu penting sebenarnya. Kalau memang dari seluruh cerita kayaknya orang bakal nggak nonton episode 3 pun, maksudnya langsung nonton episode 4 misalnya, bakal ngerti-ngerti aja gitu. Jadi intinya tidak ada sesuatu yang terlalu signifikan di episode 3 yang perlu kita ketahui gitu. Karena ini serial Super Sentai kan ya, Super Sentai 50 episode rata-rata, 50 kurang lebih ya. Artinya kalau dari segi cerita sebenarnya kalau mau lebih dipersempit episodenya sebenarnya bisa mereka. Misalnya cuman sekitar 30 atau 35 gitu, 40 mungkin. Itu sebenarnya udah masih tetap masuk gitu ceritanya. Kadang Super Sentai itu ada beberapa episode yang sebenarnya kalau nggak ditonton pun belum, masih terus bisa lanjut gitu nonton di episode selanjutnya. Ada beberapa episode yang biasanya seperti itu gitu kalau kita lihat dari seri-seri sebelumnya gitu. Sama dengan seri kali ini di episode ketiga sebenarnya tidak terlalu banyak sesuatu yang harus kita perhatikan sebenarnya. Nah, biasanya di seri-seri Super Sentai itu ada yang ngebahas episode tuh untuk lebih memantapkan cerita untuk satu tokoh gitu. Karena kan Super Sentai kan nggak kayak tokusatsu lain gitu yang main hero-nya misalnya cuma ada 1 atau 2. Ini kan Super Sentai main hero-nya di awal episode langsung tiba-tiba 5 atau 3 kalau Super Sentai kan. Karena mereka tim kan, Super Sentai ini sama kayak Power Ranger lah. Dan itulah mengapa di setiap episodenya kadang ada beberapa episode yang lebih menekankan cerita pada satu tokoh gitu, biar kita lebih tahu setiap tokohnya itu seperti apa gitu. Dan seperti yang ada di episode 3 ini lebih menyorot ke arah Sentai biru ya, si Shiguro Oshikiri. Gue belum hafal nih namanya, gila. Jadi di episode kali ini memperlihatkan yang menjadi sasaran tokoh yang kena sialnya ibaratnya gitu adalah dia, si Sentai biru ini, si Shiguro, yang seorang aktor yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Dan di episode kali ini si tim Super Sentai-nya itu diserang oleh monster Face Jaman ya. Itu monster, gua nggak ngerti sih semacam monster apa ya, tapi dia tuh kekuatannya dia ngasih kayak semacam apa ya, besi gitu di kepala, dan kalau si monsternya memutar tuas di kepalanya, maka orang yang kena besi tersebut kesakitan di kepalanya. Dan salah satu yang kena adalah si Sentai biru ini. Makanya diperlihatkan si Sentai biru ini. Beberapa info juga yang kita tahu dari Sentai biru ini, dia itu ya agak malu-malu untuk memberitahukan identitasnya gitu. Maksudnya bukan identitas apa ya, kalau sebutannya apa ya, jaim, jaga image gitu ya. Karena sebenarnya kan itu kan diperlihatkan sakit tuh, orang-orang yang sebelumnya kena alat itu kan sakit, tapi pas dia yang kena kan kayak di awal-awal tuh kayak cool gitu. Tapi pas abis selesai syuting kan dia tuh aktor ya, baru tuh dia kesakitan gitu, yang ketika nggak ada teman-temannya gitu. Jadi dia orangnya jaim. Itu sih info yang
kita dapat ambil dari episode 3 itu hanya itu saja sebenarnya. Ya setidaknya agak sedikit berguna untuk episode 3. Ngomong-ngomong tentang monsternya, ini sebenarnya belum gua bahas secara tuntas di episode kemarin ya, pembahasan di episode kemarin. Kalau kalian mau lihat episode kemarin, pembahasannya ada di sana ya. Dan kita akan bahas tentang villains atau monster utamanya nih. Jadi sekutu kumpulan monster ini dinamakan Dark Emperor Jotunheim. Pemimpin utamanya adalah Emperor Jotun. Kenapa gue jadi kayak cadel? Nah, si Emperor Jotun ini sebenarnya belum terlihat utuh wujudnya seperti apa, karena masih kayak gelap-gelap itu, badannya gede gitu ya, diperlihatkan di episode awal ini. Ya sama kayak tipe-tipe kayak Ryusoldier kemarin lah. Ryusoldier kemarin kan monster utamanya baru muncul di akhir gitu, pemimpin utamanya. Nah ini juga baru kayaknya bakal muncul di akhir gitu, tapi nggak tahu deh ya. Nah selanjutnya untuk generalnya kita baru nemu 2 ya kan. Kalau susunan monster di Super Sentai kan pimpinan utama, di bawahnya jenderalnya yang tidak langsung menyerang para Sentai, tapi nanti cucung di bawahnya lah yang bakal menyerang yang bakal menyerang para Super Sentai-nya, para makhluk bumi. Jadi susunannya begitu, yang paling atas pimpinannya, ke bawah jenderal, paling bawah lagi cecunguknya, yang monster-monster biasanya. Nah ada lagi yang paling bawahnya lagi, itu kayak prajurit kecilnya lah, yang kayak gampang mati lah kalau dilawan gitu, yang jumlahnya banyak gitu loh. Nah untuk jenderal ini ada 2 ya, baru 2 yang diketahui. Yang pertama itu si Galza ya, kalau sebutan di filmnya itu Garza gitu. Dia itu sebenarnya adalah adik dari si bapaknya si Putri Mabusina, si King Oradin gitu. Dia itu adiknya dan dia yang mengkhianati. Nanti deh kalau tentang dia gue bakal bahas di yang episode 4-nya. Kita akan masih episode ketiga. Dan yang kedua ini si Mask of Darkness Tarantula namanya. Dia monster yang akhirnya gue nemuin lagi kostumnya yang memisahkan anggota tubuhnya gitu. Kan dulu tuh sering banget kayak ada monster yang masih terlihat wujud manusianya gitu. Kayak misalnya siapa ya? Pokoknya yang masih ada wujud manusianya gitu. Kalau sekarang kan akhir-akhir ini yang seutuhnya monster gitu. Tapi kalau dulu tuh kayak ada sedikit unsur manusianya gitu. Nah si Mask of Darkness Tarantula ini ada sedikit unsur manusianya, alias dia mulutnya masih bisa gerak. Dia masih topengnya jadi cuman segini doang gitu, mulutnya masih bisa gerak gitu. Jadi ya akhirnya kita bisa melihat lagi gitu monster kayak gini bentukannya. Nah itu monster utamanya udah, generalnya udah. Nah di bawahnya ini disebutnya adalah Jamensi ya, jadi kayak yang nyerang Super Sentai di setiap episodenya itu disebutnya Jamensi. Nah yang berbeda dari Jamensi ini dari seri-seri sebelumnya, dia itu kostumnya itu sebenarnya tidak terlalu menarik ya, karena kayak tipe-tipe monsternya ini baru sih sebenarnya di Masin Sentai Kirameja ini. Tipe-tipe monsternya dia agak skinny gitu badannya, maksudnya tidak kayak monster biasanya gitu yang tebal kostumnya gitu, yang gede gitu. Yang ini tuh kayak cuman cecunguk biasanya gitu, yang di bawahnya dia gitu, yang kayak prajurit biasa gitu. Terus ditambah helmnya yang lebih aneh gitu, yang kayak gimana gitu. Terus pakai jubah gitu dong gitu sebenarnya. Terus dari episode 2 dan 3 ini sih kayak begitu ya. Kayaknya emang tipe-tipenya kayak gitu. Dan sebenarnya hal baru ya di sini. Jadinya sebenarnya hal baru gitu. Tapi ya sebenarnya
kurang menarik juga gitu kalau menurut gue ya. Tapi ya agak ada kebaruan lah dari seri ini sebenarnya, karena si Jamensi ini tidak kayak Super Sentai sebelumnya gitu. Dia tidak membesar gitu yang dilawan oleh mecha gitu, melainkan yang dilawan oleh mechanya itu sebenarnya bukan si Jamensi. Jadi kalau udah si Jamensi mati gitu ya, nanti dikeluarkan lagi yang lebih gede gitu oleh para jenderalnya itu, yang disebut oleh Jamen Beast. Nah, Jamen Beast ini baru gitu, kayak monster-monster biasa di Super Sentai sebelumnya gitu. Baru ini yang tipe monsternya gitu, karena dia yang tipe gede gitu, kostumnya tebal gitu ya. Tapi si Jamen Beast ini cuman versi gede gitu, badannya gede gitu. Kalau maksudnya nggak ada yang seukuran si Super Sentai-nya gitu, melainkan hanya seukuran mecha atau Zord-nya gitu. Nah, untuk versi kecilnya yang seukuran si Super Sentai-nya itu si Jamensi gitu. Jadi kayaknya kita bakal nemuin episode-episode yang seperti itu. Pertama Jamensinya keluar dulu, habis dikalahin sama si Super Sentai, si Kira Major ini sreng ya, dengan kilauan-kilauannya itu barulah muncul si Jamen Beast ini yang gede, yang butuh ngeluarin mecha gitu para Super Sentai-nya. Agak baru sebenarnya, untuk ya sebenarnya udah pernah yang kayak ini dilakukan sebelumnya ya, cuman kalau dulu lebih ke robot gitu, tapi kalau ini monster gitu, tipe gedenya ya. Oke, itu dia pembahasan tentang monster-monsternya ya, atau villain utamanya yang dilawan oleh Super Sentai kita kali ini. Wah gila, udah ada yang berkokok, udah pagi nih. Jadi ini gue syutingnya pagi ya, gue baru bangun bis badah lah. Gila, ayam. Ya, kembali lagi di episode 3. Seperti yang tadi saya bilang ya, kayak gitulah intinya kegiatannya. Si monster nyerang, terus si Sentai biru kena itu, dan intinya episode 3 ini diselesaikan dengan sangat baik gitu, maksudnya dengan sangat happy ending gitu lah. Dan selanjutnya kita masuk ke episode 4. Nah, di episode 4 ini lebih menjelaskan tentang si Garza atau si adiknya King Oradin itu, yang dari planet permata itulah. Nah, si Garza ini, karena kan kita sebelumnya nggak tahu ya, kita cuma tahu si Garza ini adalah orang di balik penyerangan terhadap kerajaan permata itu ya, yang berkhianat di antara orang di planet itu gitu, karena dia adalah adik dari raja dari planet itu gitu, tanpa kita tahu alasan dibalik sebenarnya. Nah, episode 4 ini cukup memberikan jawaban kepada kita, apa sih alasan dari si Garza ini. Nah, di awal-awal tuh diperlihatkan bahwa kayak si Garza ini tuh kayak dia tuh dihasut gitu, bahwa dia terkena hasutan gitu oleh si pemimpin utamanya gitu, Emperor Don gitu, bahwa dia kan ngomong ke adiknya itu, bukan ke adiknya, ke keponakannya, ke si Putra Mabusina, bahwa dia ketika menyerang kerajaan itu dan membunuh si King Oradin itu, bukan membunuh sih, gimana sih, status si King Oradin itu masih belum diketahui sih sebenarnya jelasnya. Tapi kalau di akhir episodenya si Garza-nya bilang sih King Oradinnya udah mati gitu, cuman kan kita nggak tahu ya, mungkin nanti ada plot twist gitu. Nah, di episode keempat ini si Garza bilang ke keponakannya bahwa dia sedang terkena hasutan dari si Emperor Eden, atau dia terkena sihirnya lah. Jadi dia berlaku yang tidak-tidak gitu, menyerang kakaknya sendiri dan menghancurkan planetnya gitu. Dan ini tentunya membuat saya curiga dong ketika saya melihatnya, karena jelas-jelas kalau dia ternyata sebenarnya masuk ke dalam hasutan si Emperor Don ini, berarti
plot twist dong. Artinya kita kan udah lihat sebelumnya si Garza ini di episode sebelumnya ya jahat banget gitu, lihatlah. Tidak ada sedikit pun terpikirkan pasti di benak kalian atau di benak saya pun bahwa dia terkena hasutan. Mungkin ada sedikit mah kenapa dia bisa berlaku seperti itu gitu. Mungkin ada penasaran apakah benar bakal ada plot twist bahwa dia sebenarnya baik gitu sebenarnya gitu. Ada pikiran seperti itu sebenarnya di benak gua di episode sebelumnya juga, bahwa dia sebenarnya baik gitu, atau apa yang terjadi sebenarnya. Bisa saja kan itu plot twist gitu ya, karena di Super Sentai ya sering lah plot twist tiba-tiba gimana gitu ya. Tapi menurut gue untuk episode 4 sudah ada plot twist itu terlalu lebay sih ya. Masa udah langsung muncul bahwa dia ternyata nggak jahat gitu ya. Setidaknya taruh di episode berapa kayak biar kita udah kesal duluan gitu ke dia. Kalau kayak gua sih ya, kalau misalnya emang mau dia jadi sebenarnya baik gitu, gue bakal bikin dia sejahat mungkin di episode awal-awal. Nah baru di sananya di episode 30 misalnya gue bikin plot twist dia sebenarnya baik gitu, bahwa dia sebenarnya cuman dalam hasutannya gitu. Nah kita kan baru kaget wah gitu. Nah kalau di episode 4 kan jelas dong, saya curiga dong nggak mungkin ini plot twist kan, karena ini baru awal-awal banget gitu. Dan ternyata akhirnya bener bukan sebuah plot twist, karena dia sebenarnya emang jahat gitu, karena dia memang apa sebenarnya iri kali ya, iri kepada kakaknya. Karena kakaknya si King Oradin ini mempunyai kekuatan yang spesial gitu. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa si King Oradin ini adalah satu-satunya orang gitu yang bisa imajinasinya itu, yang bisa membuat permata-permata di sana itu, atau yang disebutnya mecha-mecha itu bisa mempunyai wujudnya gitu. Dan kalau di bumi si Sentai merahnya ini yang punya gitu, si Juro Atsuta, itu yang membuat si Garza itu punya pikiran untuk ya ceritanya di sini dia gimana lah, dia orang karakternya berarti iri hati, dengki gitu ya. Untuk seorang adik yang iri kepada kakaknya yang menjadi raja itu ya cerita yang sudah biasa lah. Di cerita-cerita rakyat kita juga banyak lah, pas seorang jadi raja adik atau kakaknya adalah yang iri gitu ya. Cerita kayak gini udah banyak lah ya. Tapi dengan gua bilang-bilang kayak begitu bukan berarti gua benci juga ke seri ini gitu ya. Ini karena awal-awal seri lah. Jadi mungkin nanti di sana kita akan bisa menemukan sesuatu yang indah di Masin Sentai Kirameja, seperti layaknya seri Ryusoulja ya. Karena awal-awal gue juga sempat pesimis ke Ryusoulja gitu. Jadi ya, tapi kan di akhir episode Ryusoulja memenuhi syarat kriteria bagus lah untuk sebuah seri Super Sentai. Tidak sempurna tapi bagus lah, lumayan lah gitu. Nah mungkin Mesin Sentai Kirameja juga ya lumayan lah, dengan CGI pertempurannya yang juga udah lumayan lah. Oh dan juga untuk yang bisa saya puji juga ya untuk Mesin Sentai Kirameja ini dari mechanya, karena ketika mechanya bergabung itu, ketika si Sentai yang merah, kuning sama hijaunya itu bergabung, mechanya itu ya nggak kayak kebanyakan Super Sentai yang lain gitu, mechanya tiba-tiba terbang gabung udah gitu. Tapi kalau di sini kayak lebih sistematis gitu, kayak layaknya sebuah mesin gitu. Itu yang bikin enak gitu dilihat pas ngegabung gitu ya, kayak SPD lah. Sorry kalau Super Sentai-nya Dekarenja ya, itu kayak gitu juga gitu, maksudnya lebih sistematis gitu, kayak enak aja gitu dilihat. Tapi yang nggak gue suka juga dari si biru sama si pinknya ini, ternyata dia memisahkan diri untuk jadi mecha utamanya yang lain gitu. Dia berdua sendiri jadi mecha yang lain gitu. Dan di episode 4 barulah, di episode 4 atau 3 gitu barulah dia
bergabung gitu, 5-5-nya gitu. Dan menurut gua aneh aja gitu, karena kenapa si merah, si kuning sama si hijau ini sudah jadi mecha yang bagus gitu ya, dan ketika si biru sama si pink ikutan, si pink itu kan helikopter, dia cuman ikut di badannya doang, di ininya doang ya, cuman jadi begitu doang, hiasan doang. Dan si birunya satu mecha, si birunya cuman jadi pedang doang, maksudnya cuman jadi aksesoris doang, maksud bukan aksesoris ya, cuman jadi senjata saja gitu. Kalau biasanya kan memang ada bagian dari mecha kecilnya itu yang menjadi senjata gitu. Misalnya Goonjar gitu ya, RPM gitu, si senjata pedangnya itu kan keluar dari bagian si birunya gitu, mecha birunya. Tapi kan nggak semerta-merta semuanya jadi senjata gitu. Kalau si biru di Masih Sentai Kirameja ini satu mecha itu cuma jadi pedang saja gitu. Jadi kayak mereka menciptakan 3 mecha udah gitu ya, jadi utama. Nah, terus mereka bingung 2 laginya mau ditempel di mana gitu. Kayak gitu loh. Sesuatu yang berbeda tapi cukup membuat kesal gitu. Tapi ya sudah lah gitu, maksudnya ya bagus-bagus aja sih sebenarnya, cuman agak menggelikan gitu. Nah nih Pak, yang jadi pertanyaannya itu kan kokpitnya beda-beda. Dia kalau ngegabung kan gak jadi satu kokpit kayak Super Sentai yang lain gitu misalnya. Nah pertanyaannya itu, kalau mereka kokpitnya beda-beda atau tempat di dalamnya itu beda-beda, otomatis kan mereka masing-masing ada di tempatnya kan, misalnya si Sentai merahnya itu ada di bagian si mecha merahnya gitu ketika bergabung pun gitu. Berarti si biru kan ada di bagian pedang. Nah, pedang kan dipakai untuk nebas tuh ya, pusing lah ya elah, gila kali. Tapi sebenarnya itu juga yang jadi pertanyaan sih, itu kokpit dalam mecha itu sebenarnya gimana sih? Apa dia memiliki gravitasi sendiri gitu? Yang jelas kan mecha-mechanya kan misalnya ada yang di bagian tangan gitu. Pas nonjok kan mechanya pasti dia ikut kegerak gitu. Nah, orang yang ngendaliin mechanya itu atau Zordnya itu di dalam gimana gitu ya? Apa dia kan kelihatannya kan berdiri dengan tegak aja gitu, kayak biasa aja gitu. Artinya berarti kalau menurut gua, walaupun tidak pernah dijelaskan ya dalam seri Super Sentai ini, tapi kalau kita menuju pada sesuatu yang dimasuk logika, berarti kita anggap saja bahwa mecha itu memiliki kokpit dari mecha itu. Kalau yang nggak tahu kokpit itu apa, itu adalah ruangan di dalam mechanya yang si Sentai-nya itu ngendaliin mechanya tersebut gitu. Jadi ada kokpitnya, si Sentai-nya itu ngendaliin mechanya itu gitu. Jadi jadi itu kokpit gitu. Nah, berarti kalau kita menuju logika ya, berarti ya si kokpitnya itu punya gravitasi sendiri dong, sehingga tidak terguncang-guncang dong. Tapi kadang beberapa scene juga memperlihatkan kalau mechanya karena tebas oleh monster atau gimana gitu, pasti orang yang di dalamnya atau si Super Sentai yang ikut di dalamnya itu ikut apa ya, kena kayak gerak-gerak gitulah. Jadi sebenarnya gue nggak ngerti ini apa mereka punya gravitasi sendiri atau enggak sebenarnya gitu. Ya sudahlah, kita anggap saja itu tak pernah dibicarakan lah, karena memang science fiction ya, bukan cerita drama gitu, bukan cerita asli gitu, karena ini science fiction. Gak usah dibawa serius juga gitu, cuman aneh aja gitu, sebagai ketawa-ketawa mah boleh pada ya. Oke, itu dia pembahasan tentang seri Masih Sentai Kirameja episode 1 dan 2. Episode 3 dan 4.
Sebenarnya kalau gue bikin video-video kayak gini tuh, kayak ngebahas-bahas gini tuh, kadang setelah nonton tuh gue ada kepikiran mau bahas apa gitu, tapi pas tag recording gitu gue suka lupa gitu mau ngebahas apa gitu. Jadi kadang-kadang ada yang kelewat aja gitu. Tapi kayaknya sih udah semua yang mau gue sampaikan. Jadi sampai di sini saja untuk episode 3 dan 4. Bagi yang suka video ini jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian sesama penyuka tokusatsu dan Super Sentai. Channel ini tidak jelas uploadnya kapan, jadi kalian subscribe saja dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu kapan gua upload videonya gitu. Dan terima kasih sudah mau menonton video kali ini. Saya Mas, host kalian, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.